Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Silviana Nuraini, pengajar TK Mutiara Islam, calon guru penggerak angkatan 6, akan memaparkan demonstrasi konstekstual modul 1.1.A6. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berpihak pada murid. Semboyan yang terkenal dari Ki Hajar Dewantara tentang trilogi pendidikan adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, yaitu guru bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Kemudian Ing Madya Mangun Karsa, guru selalu berada di tengah murid untuk memberikan semangat. Tuturi Handayani, guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Maka peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama sebagai pamong, yaitu menuntun dan mengarahkan anak didik. Yang kedua sebagai teladan, yaitu menjadi model dan mentor yang baik. Dan yang ketiga menjadi motivator, memberikan semangat kepada anak didik. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diibaratkan sebagai kebun atau taman, tempat persemaian benih. Sedangkan pendidik adalah petani. Taman atau kebun yang dimana merupakan sistem tempat untuk bertumbuh kembangnya tanaman beserta buahnya, serta tukang kebun yang rutin merawat dan menikmati hasilnya. Hal yang ditekankan bahwa baik buruknya hasil tanaman, tugas dari tukang kebun hanya bisa memperbaiki atau memperindah jenis tanaman yang dihasilkan. Begitu pula dengan pendidikan bagi anak-anak. Pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai padi diibaratkan olehnya sebagai anak atau murid dalam melaksanakan pendidikan. Ibarat petani sebagai guru yang menyebarkan benih atau bibit padi tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Hal tersebut juga dimaksudkan kepada anak-anak yang sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Tidak bisa dipaksa untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru atau orang tua untuk tujuan tertentu. Selanjutnya adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta dan karsa sehingga menciptakan karya. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti, watak atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kedua kodrat ini berkaitan dengan nilai-nilai dan sifat-sifat kemanusiaan peserta didik. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid dapat mendorong siswa terlibat secara aktif dalam membangun sikap,
pengetahuan, dan perilaku. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, dicintai, dan dipahami, sehingga akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Alasan penerapan gagasan Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan perkembangan pembelajaran pada zaman sekarang dan bisa menciptakan kemerdekaan dalam pembelajaran, di mana anak dapat memilih kegiatan pembelajaran berdasarkan minat dan bakat anak, tentu dengan selalu mengarahkan agar tidak membahayakan dirinya. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tantangan yang ada di sekolah kami yaitu anak-anak pada masa usia dini lebih suka bermain daripada belajar, sehingga minat belajarnya menurun. Solusi yang dapat kami terapkan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan dan tepat sesuai karakter anak melalui bermain dan bereksplorasi. Implementasi di sekolah yang sudah dan sedang berjalan diantaranya program ekstrakurikuler, yaitu anak diperbolehkan memilih salah satu atau ketiga kegiatan sesuai dengan minat dan bakat anak. Yang kedua, outing class. Melalui kegiatan ini, anak dapat berekspresi dan bereksplorasi secara langsung. Dan yang ketiga, yaitu pembiasaan untuk membentuk atau penanaman karakter melalui pembiasaan 5S. Salam, sapa, sopan, santun, dan senyum. Pembiasaan ini dilaksanakan setiap hari dengan cara yang menyenangkan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia.